Halo, selamat datang kembali. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu desain rumah tinggal 2 lantai yang cukup menarik. Rumah ini memiliki 3 kamar tidur, serta area ruang keluarga, ruang makan, dan dapur yang dirancang dengan konsep terbuka. Desain seperti ini sangat cocok untuk kalian yang baru memulai kehidupan berkeluarga dan menginginkan rumah yang nyaman, fungsional, serta tetap terasa lega meskipun berada di lahan yang tidak terlalu besar. Oke, langsung saja kita mulai walkthrough-nya. Pertama, kita masuk ke area carport. Posisi lantai rumah dibuat sedikit lebih tinggi dibandingkan area carport. Selain memberikan kesan yang lebih proporsional, desain seperti ini juga membantu mengurangi risiko air masuk ke dalam rumah apabila lingkungan sekitar sering mengalami genangan atau banjir. Area carport ini cukup untuk 1 mobil dan 1 motor. Pada desain saat ini memang belum menggunakan kanopi. Namun, nantinya masih sangat memungkinkan untuk ditambahkan sesuai kebutuhan. Sekarang kita masuk ke dalam rumah. Interior rumah didesain dengan pendekatan minimalis yang dipadukan dengan nuansa hangat dari elemen kayu. Begitu masuk, kita langsung disambut oleh area ruang keluarga, ruang makan, dan dapur yang dibuat menyatu dalam konsep open space. Di lantai 1 juga tersedia kamar mandi tamu yang sudah dilengkapi dengan area shower. Jadi, selain berfungsi untuk tamu, kamar mandi ini juga dapat digunakan oleh anggota keluarga sehingga aktivitas sehari-hari menjadi lebih nyaman tanpa harus saling menunggu. Konsep ini membuat rumah terasa lebih luas sekaligus memungkinkan setiap anggota keluarga tetap dapat berinteraksi meskipun sedang melakukan aktivitas yang berbeda-beda. Di samping ruang makan terdapat akses menuju taman belakang. Area ini dirancang sebagai ruang santai tambahan yang dapat digunakan untuk menikmati udara segar. Terdapat area duduk santai, kolam kecil sebagai elemen penyejuk visual, serta ruang yang masih cukup untuk aktivitas ringan atau olahraga sederhana. Untuk kebutuhan servis rumah tangga, area mesin cuci dan penyimpanan juga ditempatkan secara rapi di bagian belakang rumah. Area bawah tangga juga dimanfaatkan sebagai ruang penyimpanan tambahan. Di sini bisa digunakan untuk menyimpan sandal, sepatu, maupun payung. Tapi ingat, pastikan payung yang disimpan dalam kondisi kering ya, supaya area penyimpanan tetap bersih dan tidak lembab. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 2.
Di lantai ini terdapat 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi bersama. Untuk kamar anak pertama, digunakan konsep tempat tidur tingkat sehingga dapat menampung 2 anak sekaligus. Sementara kamar anak kedua juga dirancang dengan konsep serupa. Dengan pengaturan ini, total kapasitas kamar anak dapat mengakomodasi hingga 4 anak. Setiap kamar dilengkapi dengan lemari dan meja belajar custom yang dibuat mengikuti dimensi ruang, sehingga setiap sudut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dan akhirnya kita sampai di kamar utama. Kamar utama dirancang menggunakan nuansa yang sedikit lebih gelap dibandingkan area lantai 1. Tujuannya untuk menciptakan suasana yang lebih tenang, nyaman, dan privat. Di belakang pintu terdapat area kecil yang dapat dimanfaatkan sebagai meja rias atau tempat menyimpan perlengkapan makeup. Untuk kursinya sendiri dapat menggunakan kursi yang sama dengan meja kerja, sehingga lebih efisien dalam penggunaan ruang. Kamar mandi dirancang dengan ukuran yang cukup efisien, sehingga tetap nyaman digunakan. Layoutnya sudah mengakomodasi area shower, namun belum menyediakan ruang khusus untuk wastafel besar atau kabinet penyimpanan tambahan. Secara keseluruhan, rumah ini dirancang dengan konsep minimalis modern yang mengedepankan suasana hangat atau warm tone. Karakter tersebut diwujudkan melalui penggunaan warna-warna natural dan elemen kayu pada berbagai bagian interior. Finishing motif kayu yang digunakan berasal dari material HPL atau High Pressure Laminate yang diaplikasikan pada furniture berbahan plywood atau multiplex, sehingga menghasilkan tampilan yang hangat sekaligus mudah dalam perawatan. Nah, itu dia walkthrough rumah kita kali ini. Kalau kalian suka dengan desain seperti ini atau punya pertanyaan seputar desain rumah, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video desain rumah berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.